Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang audit lingkungan. Berikut kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. 1. Vivi Novianti, 2. Sasa Mulyanti, 3. Rena Yunita, 4. Yermiana Penny Sogen. Berikut ini pengertian audit lingkungan. Audit lingkungan atau disebut juga environmental audit adalah sebuah pemeriksaan sistematis untuk menilai tanggung jawab lingkungan perusahaan. Itu bertujuan untuk mengidentifikasi kepatuhan lingkungan, memverifikasi kesenjangan implementasi tanggung jawab lingkungan apakah memenuhi tujuan yang dinyatakan bersama dengan tindakan korektif terkait. Jenis-jenis audit lingkungan. 1. Audit kepatuhan lingkungan environmental compliance audit, yaitu mengevaluasi kinerja lingkungan dan praktik tanggung jawab lingkungan perusahaan apakah perusahaan telah memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan lain seperti ISO 14001. Itu biasanya paling komprehensif dan mungkin paling mahal. 2. Audit manajemen lingkungan atau environmental management audit, yaitu memverifikasi apakah perusahaan telah memenuhi tujuan kebijakan dan kinerja lingkungan yang telah ditetapkan oleh manajemen. 3. Audit lingkungan fungsional atau juga fungsional environmental audit, yaitu berfokus pada satu elemen atau dampak kegiatan tertentu seperti audit pengelolaan air, limbah, bahan, dan pemantauan kualitas udara. Fungsi dari audit lingkungan: upaya peningkatan ketaatan terhadap peraturan misal baku mutu lingkungan. 2. Jaminan menghindari kerusakan lingkungan. 3. Realisasi dan keabsahan perkiraan dampak dalam dokumen AMDAL. 4. Perbaikan penggunaan sumber daya atau penghematan bahan, meminimalisasi limbah, dan identifikasi proses daur hidup. Manfaat: 1. Memberi manajemen informasi tentang pengelolaan dan kinerja lingkungan perusahaan sebagai input untuk mengambil keputusan. Yang kedua, mengidentifikasi risiko terkait tanggung jawab lingkungan dan mengambil tindakan untuk mengamalkannya. Yang ketiga, memastikan operasi perusahaan mematuhi hukum dan persyaratan lingkungan dan jika belum, mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Yang keempat, mengidentifikasi kelemahan sistem manajemen lingkungan sebelum menyebabkan masalah. Yang terakhir, mengembangkan budaya organisasi dan meningkatkan kesadaran lingkungan di antara orang-orang di dalam perusahaan. Tujuannya yaitu menilai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang relevan. Yang kedua, menetapkan dasar kinerja untuk merencanakan dan mengembangkan sistem manajemen lingkungan. Yang ketiga, mempromosikan pengelolaan lingkungan yang baik. Yang terakhir yaitu menjaga kredibilitas dengan publik. Keterbatasan audit lingkungan ini yaitu audit bisa memakan waktu dan mahal untuk dilakukan sehingga tidak cocok untuk bisnis kecil dengan keuangan yang terbatas. Yang kedua, perusahaan-perusahaan bisa jadi hanya memanfaatkan publisitas positif tanpa benar-benar berniat untuk bertanggung jawab secara lingkungan. Yang terakhir, audit oleh internal bisa bias dan mengarah catatan lingkungan yang selalu baik, padahal faktanya tidak demikian. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan salah kata dalam pengucapan serta penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.